Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Zainuddin MA. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD beserta jajarannya. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Bintoro Widodo MKes. Yang kami hormati, Pembina Rumah Bibit, Ibu Dian Eka Aprilia Fitrianingrum MPD. Yang kami hormati, Ibu Nuril Nuzulia MPDI, selaku pemateri pada acara webinar pendidikan dengan tema keefektifan implementasi kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah maupun perguruan tinggi. Yang kami hormati, Ketua Umum Rumah Bibit, Kak Muhammad Syahrul Ramadan beserta jajarannya. Yang kami banggakan, panitia webinar pendidikan, serta yang kami hormati, peserta webinar pendidikan beserta para tamu undangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar pendidikan dengan tema keefektifan implementasi kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah maupun perguruan tinggi. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars MI, dan Mars PGMI. Ketiga, sambutan oleh Ketua Pelaksana. Acara yang keempat, sambutan oleh Ketua Umum. Yang kelima, acara inti dan penyampaian materi. Acara keenam, penutup, doa, dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars MI, dan Mars PGMI yang akan dipimpin oleh Kak Fahra Devinta Arifianti. Hadirin dimohon mematikan mic dan tetap mengikuti. Sebentar.
Sebentar. Stop, saya scan. Dilanjutkan dengan Mars MI.
itu. Nah, matikan aja itu. Dilanjutkan dengan Mars PGMI. Berikutnya, sambutan oleh Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kak Nur Azizah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Malang, yang terhormat Ketua Jurusan PGMI UIN Malang, yang terhormat kepada Pembina Rumah Bibit UIN Malang, yang terhormat kepada pemateri webinar pendidikan, yang terhormat Ketua Umum Rumah Bibit UIN Malang beserta jajarannya, yang saya banggakan para panitia webinar pendidikan dan para peserta webinar pendidikan yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras selama ini, sehingga acara kami dapat berjalan dengan lancar. Dan saya memohon maaf kepada seluruh panitia maupun peserta apabila di acara ini banyak kekurangannya. Sedikit saja yang akan saya sampaikan, adanya webinar ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para pendidik maupun calon pendidik, dengan harapan kita dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan benar dan baik. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Umum Rumah Bibit. Kepada Kak Muhammad Syahrul Ramadan, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati pula
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD, yang kami hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Bintoro Dr. August, yang mana pada kesempatan pagi hari ini beliau masih belum bisa hadir disebabkan adanya acara, dan juga Ibu Pembina dari Rumah Bibit, Ibu Dianeka Aprilia Fitriani Rumah MPD, yang mana pada kesempatan pagi hari ini beliau juga belum bisa hadir. Dan yang tak lupa pula Ibu pemateri yang mana pada pagi hari ini beliau sudah hadir, Ibu Nurul Nuzulia MPDI, yang mana beliau ini merupakan dosen yang luar biasa di lingkup FITK UIN Malang. Beliau juga selaku instruktur nasional kemarin mengikuti retaker nasional. Luar biasa sekali. Terima kasih panitia sudah mengundang beliau, Ibu Nurul Nuzulia MPDI, yang mana beliau sangat luar biasa dan sangat linear dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi hari ini topiknya adalah terkait dengan keefektifan kurikulum merdeka. Karena hal ini sangat sesuai sekali dengan keadaan yang ada pada masa kini ya, terkait dengan kurikulum merdeka. Saya selaku Ketua Umum Rumah Bibit sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah berkenan hadir. Dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam pelaksanaan pada pagi hari ini masih terdapat beberapa kekurangan. Mudah-mudahan di tahun depan ada lagi webinar yang luar biasa yang diadakan oleh Rumah Bibit. Pesan dari Ibu Pembina bahwasanya mudah-mudahan setelah rangkaian acara pada pagi hari ini kita semua bisa mendapatkan manfaatnya, yang mana terkait dengan webinar pendidikan khususnya di lingkup perguruan, ilmu-ilmu guru nanti kita bisa ambil dari Bu Nurul Nuzulia. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Opening ceremony telah dilaksanakan. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Lingga Saniman Derajat sebagai moderator. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebijakan. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, pada seminar pendidikan kali ini, saya Lingga Saniman Derajat sebagai moderator pada sesi pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Acara hari ini adalah rangkaian dari acara tahunan Rumah Bibit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tema yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah efektivitas implementasi kurikulum merdeka baik pada jenjang SD atau MI maupun di jenjang perguruan tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kurikulum merdeka merupakan opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kendala dalam proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kemudian Kemendikbud mengeluarkan kebijakan perguruan penggunaan kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kurikulum merdeka menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2021. Kurikulum merdeka ini sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalamnya masih dalam proses pendataan satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka baik pada jenjang SD atau MI maupun di jenjang perguruan tinggi. Dan apakah sudah efektif atau belum?
Hal tersebut akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita pagi hari ini, yaitu Ibu Nuril MPDI, salah satu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum itu, izinkan saya memaparkan CV beliau, yakni nama lengkap beliau yaitu adalah Nurul Nuzulia, tempat dan tanggal kelahiran Sidoarjo 23 April 1990. Kantor atau unit kerja beliau yaitu ada di RITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alamat kantor Jalan Gajayana nomor 50 Malang. Alamat rumah Perumahan Mondo Toroko Raya Blok GF nomor 70 Singosari. Kemudian email beliau yaitu adalah Nuril Nuzulia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan riwayat pendidikan beliau yaitu SD Negeri nomor 2 Jatim 2002 pada tahun 2002, kemudian SMP Negeri 1 Tarik pada tahun 2005, kemudian SMA Islam Karim dengan jurusan bahasa pada tahun 2008, S1-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan PGMI pada tahun 2012, kemudian S2-nya berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, PGMI pada tahun 2014. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu dari tahun 2013 sampai sekarang sebagai pengembang dan konsultan kurikulum 2013 di Lembaga Primagama. Kemudian dari tahun 2014 sampai sekarang sebagai dosen PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 sampai dengan 2025 sebagai instruktur nasional literasi, kemudian 2022 sampai dengan 2025 sebagai instruktur nasional daerah 3T, 2020 sampai sekarang sebagai sekretaris PKL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, baiklah kita memasuki pada penyampaian materi, pada sesi penyampaian materi kepada yang terhormat Ibu Nuril Nuzulia MPDI, kami persilahkan. Terima kasih teman-teman. Rumah Bibi, terima kasih Mbak Lingga, terima kasih Mbak Moderator, termasuk salah satu mahasiswa saya di kelas, anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebiasaan Bu Nuril majemuk ya, karena dalam satu webinar biasanya atau dalam satu forum biasanya bukan hanya orang agama Islam saja, jadi banyak ragam, jadi ngomongnya sudah terbiasa, sambutan untuk yang normal dulu, kemudian diikuti dengan salam. Gimana? Masih semangat anak-anakku? Minggu-minggu? Minggu-minggu? Makasih Bu, Iya. semangat sekali. Minggu-minggu yang aslinya bisa ketemu sama doi, bisa jalan-jalan, bisa hangout, akhirnya teman-teman semuanya harus atau meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramahnya Bu Nuril. Kalau misalnya ini kita berlangsungnya offline, ya malah enak Nak, karena teman-teman mahasiswa akan mencoba apa yang namanya PBL atau PJBL ya. Ini tadi katanya ada sesi foto bersama. Mau foto sekarang? Gimana panitia? Foto bersamanya ini tadi dah. Nanti saja. Mana Mbak Lingga? Setelah akhir Bu. Akhir Oh, acara. setelah akhir. Oke. Oke, anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk Bu Nuril sehingga Bu Nuril bisa memberikan sedikit pencerahan
atau gambaran bagaimana terkait implementasi kurikulum merdeka, salah satunya adalah di madrasah. Nah, waduh Bu Nuril, kemarin aja kita ini kuliahnya aja masih kurikulum tematik, kita dikasih tahu gambarannya Bu Nuril, bagaimana RPP, bagaimana penilaian otentik, bagaimana rapotnya, kemudian bagaimana tugas guru dalam satu semester, tunggaannya, RPP-nya. Nah, itu seperti apa? Belum nanti kalau semester depan kita juga dibuka sama Bu Nuril bagaimana perencanaan, prota, promes, silabus. Sekarang pula digambarkan terkait implementasi kurikulum merdeka. Bu Nuril itu pinginnya apa sih kepada kita? Nah, Bu Nuril pinginnya ya sama semuanya ya serba bisa. Namanya guru MI ya semuanya harus serba bisa ya. Kalau ada kurikulum yang update, mau tidak mau Samen harus belajar karena nantinya Samen juga yang akan mengajar di ranah lingkungan MI. Oke, bisa Bu Nuril share screen dulu nak? Silakan Bu, silakan. Bisa, Bu. Oke. Ini oke. Oh, belum saya kasih itu ya. Contoh-contoh. Berarti Bu Nuril ini nanti sambil ngasih contohnya ya. Bu Nuril sudah ada contohnya kemarin yang saya kirim PPT-nya. Apa nanti langsung Bu Nuril share screen dari contoh yang sudah Bu Nuril siapkan? Bagaimana Mbak Lingga? Atau langsung atau juga dikirim? Boleh Bu, boleh dari Ibu saja. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Oke, hari ini sekilas saja Bu Nuril akan menggambarkan bagaimana terkait implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ibtidaiyah. Slide berikutnya. Ini salah satu profilnya Bu Nuril. Nah, tahu enggak nak? Ini adalah foto saat Bu Nuril menghadiri acara yudisium di Hotel Ijen Suite yang ada di Malang. Nah, ini Bu Nuril menghadiri yudisium dan memanggil para Bapak Ibu yang diumumkan lulus sertifikasi guru. Nah, besok kalau misalnya kalian sertifikasi guru, kemudian kalian diplot sama Kakanwil, diplotnya ada di LPTK UIN Malang. Nah, nanti yang memberikan sertifikasi itu tadi kita ketemu lagi, nah, karena Bu Nuril selain mengurus PKL juga Bu Nuril merupakan pengurus juga di PPG LPTK UIN Malang. Nah, kenapa sih Bu Nuril bisa ngomong di depannya kalian seperti ini? Salah satunya ya Bu Nuril ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah memberikan amanahnya, tanggung jawabnya kepada Bu Nuril, karena Bu Nuril termasuk salah 6 ya. Jadi di Indonesia hanya ada 6 instruktur nasional literasi, salah satunya Bu Nuril yang mau tidak mau, siap tidak siap harus mau kalau misalnya ditugaskan ke baik itu secara nasional di daerah secara nasional yang perkotaan maupun di daerah 3T. Daerah 3T itu teman-teman sudah pada tahu kan, terdepan, tertinggal, ya itu tadi yang harus Bu Nuril berikan terkait pelatihan literasi untuk madrasah. Oke, bisa dilanjutkan anak-anakku. Slide berikutnya. Bu Nuril, apa sih itu kurikulum merdeka? Kalian teman-teman semua mahasiswa bisa membaca bahwasanya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang berfokus kepada konten yang esensial agar peserta didik itu cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Maksudnya Bu Nuril, bukannya istilah merdeka itu kita free, kita tidak terikat. Ya salah satunya itu kenapa muncul kurikulum darurat atau yang disebut juga dengan kurikulum merdeka. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Langsung masuk ke slide berikutnya, Nak. Slide berikutnya. Operator. Oke. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Nah, ini salah satu latar belakang, Nah. Kenapa kurikulum merdeka atau kurikulum darurat itu ditanamkan di Indonesia? Kalian kemarin korban-korban dari COVID selama 2 tahun, merasakan perkuliahan selama 2 tahun, bertemu dengan dosen, apakah terjadi yang namanya lost learning, yang namanya pembelajaran itu sekolah itu ya wis biasa. Sekolah itu kok ibaratnya saya video callan sama Bu Nuril ya, perasaan sekolah kok cuman tugas aja ya, syukur ngumpulkan tugas, terus ada dosen yang tanpa ada refleksi, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau yang dialami oleh anak-anak peserta didik kita yang SD itu, guru mungkin awal-awal COVID itu guru ya hanya ngasih tugas, ngasih tugas lewat WA grup di orang tuanya, terus nanti 1 minggu sekali mereka harus mengumpulkan tugas yang sudah diberikan guru kepada peserta didik. Nah, seminggu sekali disuruh mengumpulkan ke sekolah. Biasanya, Nak, yang mengerjakan tugas itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nah, yang penting anakku tugasnya mari, yang penting anakku nilainya apik. Nah, karena apa? Anak-anaknya kalau di rumah terlalu lama, namanya anak-anak. Nah, wong sampean aja kalau terlalu lama tidak ketemu Bu Nuril aja kangen. Ya, atau misalnya sampean nggak ketemu teman-temannya saja jenuh di rumah, kemarin udah nggak dapat sangu di rumah, waktunya belajar disuruh orang tuanya, ayo Dok, Mas, iku emang ana ibu nang pasar, ayo Dok, Mas, sana ke bantu ibu ke ini dapur, saya kayak gitu. Kemudian sebentar. Terus selama 2 tahun pula sampean yang biasanya kalau misalnya habis kuliah bisa makan sama teman-teman, akhirnya sekarang ya wis namanya kuliah itu ya wis kamera Zoom-nya dimatikan, sampean bisa mendengarkan sambil lihat HP kayak gini, sampean mendengarkan bisa sambil lihat TV. Nah, jadi tidak ada pengawasan yang cukup dari dosen maupun instansi, walaupun sampai semuanya sudah disubsidi terkait paket internetnya, tapi tidak menjamin yang namanya keprofesionalan mahasiswa. Tidak menjamin itu, wong itu namanya subsidi, pasti kalian ya mikirnya, alah yang penting kuliah, absen, mendengarkan, terus kemudian kalau yang namanya tugas yang mengumpulkan, dosen pasti nggak akan ngomel-ngomel. Nah, terutama kalau misalnya yang dosennya adalah Bu Nuril, saya paling atau yang teman-teman semuanya merasakan yang Bu Nuril ajar selama Bu Nuril 2 tahun mengajar mahasiswa edisi COVID kemarin, Bu Nuril enggak mau yang namanya kuliah itu tidak ada pertemuan meeting. Pasti Bu Nuril melakukan pertemuan itu ya, salah satunya untuk menanggulangi yang terjadinya learning loss seperti ini, Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan karena memang yang namanya pandemi selama 2 tahun itu kemarin mengakibatkan terjadinya learning loss, tidak ada yang namanya pengawasan, penilik terkait pendidikan, akhirnya mau tidak mau pemerintah memunculkan yang namanya kurikulum merdeka ini. Walah Bu Nuril, ternyata kurikulum merdeka ini latar belakangnya ya karena kemarin itu terjadi learning loss. Ya, betul. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sebentar ya. Slide berikutnya, Nak. Oke. Nah, di sini lanjut aja. Slide berikutnya. Dasar hukum
terkait kurikulum merdeka, nanti silakan dibaca ini ya, silakan dibaca. Lanjut lagi, karena Bu Nuril akan menggambarkan bagaimana kurikulum merdeka. Nah, ini keunggulan dari kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka di madrasah ini pelaksanaan kurikulum yang memberi ruang kreativitas dan inovasi kepada madrasah dalam mengembangkan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan. Jadi memang kurikulum merdeka ini memfokuskan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Nah, jadi nanti berbasisnya kurikulum merdeka ini berbasiskan proyek. Jadi setiap anak itu diajarkan bagaimana mengerjakan dari sebuah proyek. Lanjut dulu. Silakan slide berikutnya, Nak. Nah, lebih sederhana dan mendalam. Ya, jadi kurikulum merdeka ini memang lebih sederhana, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Loh, Bu Nuril, memangnya di SD itu ada fase-fasenya? Ya, nanti ada fase 1, fase 2, sama fase 3. Maksudnya Bu Nuril, nanti ada kelompoknya. Kalau fase 1 itu kelas 1, 2, fase 2 kelas 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian dan belajar itu lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kenapa Bu Nuril kok bermakna? Ya, karena anak-anak itu semuanya harus diberikan proyek, harus diberikan kayak suatu tugas yang anak-anak itu harus menghasilkan, kemudian juga harus memaparkan dari pekerjaannya. Kemudian kurikulum merdeka itu juga lebih merdeka. Kenapa lebih merdeka? Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Ya, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan dan peserta didik. Bu Nuril, kalau misalnya indikator dari pemerintah itu, anak-anak itu kelas 1 harus sudah bisa, kelas 1 sama kelas 2 harus sudah bisa perkalian 1 sampai 10. Tapi Bu Nuril, di daerah saya yang daerah termasuk daerah 3T, termasuk ada di Dompu, kemudian ada di Maluku Utara, Kota Tidore, Sulawesi Utara, kemudian Sorong yang Papua bagian barat itu juga termasuk salah satu 3T. Itu enggak bisa Bu Nuril kelas 1, kelas 2 itu mereka harus bisa menyelesaikan perkalian 1 sampai 10. Gimana Bu Nuril? Ya udah, namanya sudah ada kurikulum merdeka, kurikulum darurat, sesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Kalau di sana memang kelas 1 sama kelas 2 bisanya memang perkaliannya sampai 1 sampai 7. Kelas 1 sampai perkalian 1 sampai 7 ya sudah, berarti silahkan guru melakukan PBL atau proyek itu tadi perkalian 1 sampai 7. Karena yang namanya kurikulum merdeka tidak boleh memaksakan untuk semua peserta didik di Indonesia itu semuanya kelas 1 sampai kelas 2 harus ada atau harus bisa perkalian 1 sampai 10. Itu lebih sederhananya, lebih enaknya seperti itu. Lanjut, slide berikutnya. Apa Bu Nuril aja ya, Nak ya, yang share screen? Barangkali ini operatornya. Oke. Nah, kemudian ini, kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek. Nah, bayangin, Nak, sampai aja Bu Nuril kasih proyek untuk membuat RPP. RPP kemudian silakan dibuat dengan pendekatan saintifik. RPP silakan juga dibuat dengan penilaian otentik. Nah, silakan kalian membuat RPP dengan
menggabungkan dengan yang namanya bahan ajar yang sudah kalian kembangkan. RPP dengan bahan ajar yang sudah kalian kembangkan itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron, nilainya kalian misalnya akan Bu Nuril kurangi. Nah, dengan seperti itu, dengan adanya proyek, mau tidak mau kreativitasnya sampean belajarnya itu pasti lebih fokus, lebih profesional, lebih mikir daripada Bu Nuril hanya memberikan sampean materi ceramah, kemudian sama saya kasih soal. Nah, itu memang lebih mendalamnya ke proyek. Nah, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada eksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Salah satu inti di dalam pendidikan kurikulum Merdeka ini memang harus adanya yang namanya kompetensi profil pelajar Pancasila itu. Yang dulunya kita harus menerapkan 18 nilai karakter. Kalau sekarang kita memberikan kompetensi profil pelajar Pancasila. Oke, silakan slide berikutnya. Lanjut aja. Nanti teman-teman mahasiswa bisa membaca. Lanjut terus. Lanjut terus, nah. Nah ini, madrasah yang telah ditetapkan sebagai sebelumnya, nak, sebelumnya. Nah, madrasah mandiri pelaksana IKMM ini ya. Madrasah masih melaksanakan itu tadi, nak. Laki. Bu Nuril kasih ini aja. Bu Nuril stop dulu. Share screen-nya stop dulu. Bu Nuril aja yang share screen. Bu Nuril aja yang share screen ya. Bu Nuril nggak bisa share screen, nak. Coba jadikan CO host-nya. Biar Bu Nuril bisa share screen. Halo, nak? Oh, nggih, Bu, sebentar, Bu. Oke, Bu Nuril jadikan ini aja. CO host-nya biar Bu Nuril bisa share screen. Masih belum bisa? Anak-anak? Mohon maaf, Bu, masih ada kendala teknis. Tahu apa enggak? Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Oke. Bisa terlihat ya ini? Bisa, Bu. Oke. Nah ini, madrasah yang telah ditetapkan
Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka itu dapat memilih 2 pilihan dalam mengimplementasikan terkait kurikulum merdeka ini. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya, silakan madrasah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin sebagai kurikulum ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap pencapaian pembelajaran. Jadi madrasah ibtidaiyah sekarang itu banyak yang dalam tanda kutip itu masih menggunakan ya kurikulum 2013, tapi memang di dalamnya itu sudah melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka tanpa mereka harus mengganti kurikulumnya mereka. Kemudian yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan ya. Jadi yang namanya kurikulum merdeka itu aslinya semuanya madrasah itu sudah membuat kurikulum merdeka ini tadi, karena ingat kemarin kita kan Bu Nuril memaparkan terkait RPP, pelaksanaannya semuanya harus menggunakan pendekatan saintifik. Nah, saintifik itu kan juga sudah bisa berbasiskan proyek. Nah, itu aslinya itu sudah menggambarkan terkait kurikulum merdeka. Jadi ini istilahnya berbeda gitu saja. Oke. Kemudian nanti silakan ini kurikulum dasar, kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP ini. Nah, tujuan pendidikan nasional, kemudian masuk ke profil pelajar Pancasila di sini. Nah, kemudian SKL yang sudah ditetapkan, kemudian dijabarkan ke standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar-standar lain. Nah, ini nanti silahkan di bagian ini kalian bisa baca-baca terkait kurikulum merdeka, semuanya sudah ada. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikannya, gambarannya seperti ini. Nanti Bu Nuril akan menggambarkan bagaimana RPP untuk IPEK, RPP yang berbasiskan saintifik, sama bahan ajar yang berbasiskan kurikulum merdeka dari guru-guru PPG yang sudah Bu Nuril ajar kemarin. Bukan kemarin sih, sampai sekarang Bu Nuril masih mengajar mahasiswa PPG. Nah, iya. Jadi merancang pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajarnya, mata pelajaran, dan area belajar. Kapan mata pelajaran dan area belajar ini tadi kemudian meliputi pengaturan mata pelajaran inti, pemilihan tema-tema, program ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, struktur kurikulumnya, misalnya di sini intrakurikuler, muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada blok. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penjelasan tema dan pengelolaan proyek pada tahun ajaran. Ekstrakurikulernya, gambaran ekskul yang menjadi ciri khas dan selaras dengan pencapaian tujuan pendidikan. Karena setiap sekolah itu kan mempunyai ciri khas atau ekskul-ekskul yang diunggulkan di satuan pendidikannya ya. Kemudian cara program-program tersebut dikelompokkan, satuan pendidikan boleh memilih cara pengelompokan secara tematik, mata pelajaran, dan kombinasi. Pemetaan program tersebut dalam 1 tahun ajaran yang sesuai dengan lokasi waktu yang sudah ditetapkan. Satuan pendidikan boleh memilih cara pemetaannya sesuai dengan kebutuhan. Contoh, menggunakan kalender pendidikan atau prota, promes, dan atau cara pemetaan lainnya. Nah, di sini ya nanti ini proyek ini.
ekstrakurikulernya berarti ya kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, di sini prinsip penyusunan kurikulum di satuan pendidikan, pembelajar berpusat pada peserta didik, kemudian harus kontekstual sama harus akuntabel. Nah, berpusat pada peserta didik itu maksudnya gimana, Bu Nuril? Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional madrasah. Kontekstualnya itu seperti apa? Ya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungannya, serta kerja dan industri. Kalau untuk mahasiswanya yang pernah Bu Nuril ajar, ya kalau misalnya mau mengembangkan materi, bahan ajar, nah, disesuaikan juga dengan lingkungannya. Misalnya dari daerah Sidoarjo, ya sudah munculkan di situ bagaimana cara membuat kerupuk udang yang enak, bagaimana membuat kupang yang enak, bagaimana membuat bandeng presto yang enak ala-ala kota Sidoarjo. Misalnya dimunculkan kekhasan yang ada di satuan pendidikan itu tadi. Kemudian kalau misalnya di Kota Malang apa Bu Nuril yang dimunculkan? Ya silakan. Misalnya memunculkan topengnya, tari topengnya, kemudian wisata yang ada di Malang boleh. Ya, karena itu prinsip penyusunan kurikulum dalam satuan pendidikan. Kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasiskan data, ya. Oke. Kemudian prinsip penyusunan ini tadi salah satunya juga ada esensial, kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nanti silakan dibaca ya. Karakteristik madrasah di sini silakan dibaca, visi dan misi tujuan madrasah, pengorganisasian pembelajaran silakan dibaca ya. Nah ini rencana pembelajaran, ruang lingkup satuan pendidikan. Alur tujuan pembelajaran, memberikan contoh alur tujuan pembelajaran dan dilampirkan bagaimana menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran dan TP itu tadi menjadi alur tujuan pembelajaran. Ruang lingkup kelas, perangkat pembelajaran menjelaskan dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, buku teks pelajaran, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Waduh, Bu Nuril, ribet banget sih Bu Nuril. Enggak, aslinya enggak ribet. Kurikulum Merdeka itu malah lebih kompleks, malah membuat peserta itu memang lebih aktif, hampir sama. Jadi kurikulum Merdeka itu ya pelaksanaannya ya kurikulum tematik itu tadi, nah. Cuman memang materinya itu memang semuanya harus berbasiskan anak-anak itu ya harus mengaktifkan semua indera supaya menjadikan yang namanya pembelajaran bermakna itu tadi ya. Kemudian nanti ini silakan dibaca ya. Nah ini bagaimana bentuk struktur kurikulum SDMI dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, strukturnya itu dibagi menjadi 3 fase, yakni fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau misalnya kalian besok misalnya mengembangkan bahan ajar, ya ditulis pengembangan bahan ajarnya sampai itu fase berapa. Oh Bu Nuril saya fase B, yakni untuk kelas 3. Karena di sini untuk kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3 fase ya. Kemudian, nah ini beberapa struktur kurikulum Merdeka pada jenjang MI. Ini termasuk alokasi waktunya ya. Ini sudah saya paparkan di sini. Kemudian struktur kurikulum Merdeka MI-nya di sini. Ya. Bu Nuril, kasih kita sebentar.
Bu Nuril, saya kasih contoh dong Bu Nuril, bagaimana sih bentuk terkait RPP dengan berbasiskan PBL, kemudian bahan ajarnya itu yang sudah berbasiskan PBL juga, sehingga paling tidak pembelajaran kami di sekolah saya besok atau saat mengajar besok itu memang sudah berbasiskan terkait kurikulum Merdeka ini. Oke, saya kasih contohnya anak-anakku. Bentar ya. Jadi ini contoh sebentar. PDF-nya Bu Nuril. Nah, ini. Anak-anak, ini termasuk RPP dari salah satu mahasiswa PPG yang sudah Bu Nuril bimbing, bagaimana RPP yang sudah menggambarkan terkait PBL. Nah, ini ditulis oleh Pak Najib, dia adalah salah satu guru yang sekarang sedang menjalani proses PPG di batch 3 ini bersama Bu Nuril sebagai dosennya. Saya kecilkan dulu ini. Nah, hari ini beliau masih, besok Senin masih peer teaching dengan kami, tapi sebelum peer teaching mereka harus membuat bahan ajar berupa RPP yang sudah berbasiskan PBL. Kemudian mereka juga harus membuat LKS-nya atau LKPD-nya, ya seperti sampean. Bu Nuril saya suruh untuk membuat RPP, membuat LKPD-nya, plus kalau misalnya guru-guru PPG, plus mereka juga membuat video ngajarnya yang tersinkron. Jadi mulai dari RPP-nya, mulai dari Prota, Promes, RPP-nya, kemudian bahan ajar yang digunakan dalam RPP tadi, kemudian video pembelajaran sesuai dengan RPP, dan mereka praktek membuat video pembelajaran tadi. Setelah mereka mengumpulkan RPP, bahan ajar, video pembelajaran, mereka juga harus praktek di depan Bu Nuril, ya seperti kalau mahasiswa semester 5 ya KDM. Cuman untuk mata kuliah KDM kan kalian sekarang karena progresnya itu adalah kurikulum Merdeka, kalian kan mungkin Bu Nuril lihat cara penyampaiannya, tapi belum saya lihat ke RPP-nya, kemudian bahan ajarnya, kan itu saya lihat saat mata kuliah di tematiknya. Nah, kalau untuk guru-guru PPG, mulai dari RPP-nya, bahan ajarnya, mereka juga membuat video pembelajaran, kemudian dikirim ke link yang sudah disiapkan di PPG, baru Bu Nuril nilai. Setelah Bu Nuril nilai, mereka juga harus praktek di depan Bu Nuril dan mahasiswa PPG yang lainnya. Jadi semuanya runtun, ya. Nah, ini salah satu dari kreasi atau hasil dari salah satu mahasiswa PPG. Jadi tadi dengan Bapak Najib Zami Yahya SPDI. Ya. Ini seperti kayak kemarin. Ini temanya tema 4, subtema 1, mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, SPDP, matematika, KI-nya tinggal copy paste dari buku guru, KD. Nah, ini kalau misalnya di mata kuliahnya Bu Nuril ya harus ditambahi, karena satu KD itu paling tidak ya 2 indikator. Nah, mereka aja Bu Nuril suruh untuk revisi itu aja sudah, aduh Bu Nuril, capek Bu Nuril, kita kalau malam tidurnya kurang, kita disuruh revisi lagi, kita kalau pagi ngajar, ya memang kalau mau mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu kan harus ada usaha toh, nah. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya menginginkan sertifikasi guru, ya harus berusaha dengan cara apa? Ya mengikuti perkuliahan dengan kami selama 3 bulan. Ya.
Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ini masih indikatornya paling tidak itu 1 KD dijabarkan 2 indikator. Di sini masih satu-satu di sini. Masih saya ampuni nih karena beliau juga paparannya juga ada, masih ada videonya, kemudian prakteknya. Yang penting mereka sudah berbasiskan dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, ini pendekatannya saintifik, model pembelajarannya PBL. Nah, ini ya seperti ini. Orientasi pada peserta didik pada masalah. Siswa mengamati gambar yang ada dan berlatih membuat pertanyaan terkait gambar. Arahkan dengan kata tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, mengapa, ayah. Ini Bu Nuril ada ini. Bagaimana membuat stimulus anak-anak dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana. Silakan nanti Bu Nuril lihatkan. Nanti kita sama-sama menyanyi terkait kata tanya, tapi dengan menggunakan naik delman. Bu Nuril juga ajarkan ke literasi, tapi nanti Bu Nuril harus mencari-cari dulu materinya Bu Nuril itu. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan materi memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca teks, literasi. Siswa berlatih membaca tanpa suara, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya di sini. Kemudian di sini membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Guru meminta siswa bertanya jawab dengan teman sebelahnya tentang pengalaman berkaitan dengan kasih sayang. Beberapa siswa diberi kesempatan memberi contoh kewajiban dan hak berkaitan dengan kasih sayang berdasarkan pengalamannya di rumah. Kegiatan ini dilakukan sebagai pembuka untuk menyelesaikan latihan membuat kalimat saran. Beberapa siswa diberi kesempatan, ini critical thinking, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini siswa berlatih menentukan 2 bilangan cacah yang hasil jumlahnya sudah diketahui. Bantu siswa dengan contoh-contoh sederhana, misalnya jika jumlah hari belajar Siti 100, berapa kemungkinan banyaknya hari Siti belajar sendiri dan belajar ditemani orang tuanya. Kemudian siswa memberi contoh beberapa kemungkinan, lalu siswa mengerjakan soal cerita pada buku. Setelah itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa mengenal lagu tentang kasih sayang orang tua. Beri kesempatan kepada siswa untuk mengenal lirik lagi terlebih dahulu. Mintalah kepada siswa tentang isi lagu. Isi lagu diharapkan mengajarkan mereka bagaimana bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua atas kasih sayangnya selama ini. Nah, refleksi, kemudian penilaiannya seperti ini ya. Mereka juga RPP-nya Bu Nuril minta untuk ditandatangani dan juga ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, terus ini ada juga Bu Nuril sudah siapkan RPP yang kedua. Ya masih Bu Nuril papar. Ini masih terlihat ya, Nah? Di layar ya? Bu masih. Oke. Ini RPP, oke. Ini RPP dari Ibu Ismaining Aini Dayanti, beliau salah satu guru mahasiswa PPG-nya Bu Nuril, satu kelas juga dengan Bapak Najib ini. Kalau Ibu Ismaining ini beliau guru di daerah Turen, MI Al-Falah kalau nggak salah. Ini MI Al-Fatah, daerah Turen sana. Nah, Ibu Ismaining Aini Dayanti, beliau sekarang guru di sana, kemudian beliau terekrut menjadi mahasiswa PPG yang harus mengikuti perkuliahan selama 3 bulan di fakultas kita, Fakultas Tarbiyah. Dan beliau ini sampai sekarang juga masih harus kuliah PPG sampai nanti bulan Februari awal. Nanti selama 3 bulan itu beliau ya kami kasih tugas, kami kasih proyek, kemudian dan ada tes UP itu seperti tes seleksi berbasiskan CAP ya. Nanti kalau misalnya Bu Ismaining lulus, berarti bulan Februari itu Bu Ismaining kita yudisium,
kita kasih sertifikasi guru, insya Allah bulan Maret atau April tunjangan sertifikasi gurunya sudah turun 1 kali gaji. Ya. Kemudian ini dari Ibu Ismainin, kelas 5, KD dan indikator. Indikatornya 1 di sini, cuma satu semuanya. Ini ada 2. Kalau mahasiswa, ya saya enggak mau 1. Ya paling tidak ya harus 2 minimal, karena kalian masih semuanya masih piye. Masih kalian tuh masih harus belajar banyak ya. Jadi harus mulai dari akarnya harus sudah kompleks. Jadi besok kalau sudah jadi guru itu sudah biasa. Nah, ini pendekatannya ya saintifik, pakai TPEK, kemudian model pembelajarannya harus PBL. Karena kita menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya harus diterangkan secara rinci. Orientasi pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya, orientasi pada masalah. Ini sudah jelas ini. Membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bu Nuril, saya minta RPP yang PBL ini, Bu Nuril. Siap, Bu Nuril kirim ke panitia. Nanti silakan kalian bisa mempelajari terkait RPP Bapak Ibu mahasiswa PPG yang sudah Bu Nuril bimbing ini. Oke, kemudian Bu Nuril tadi sudah ngomong terkait RPP-nya. Saya lihat dong Bu Nuril, bahan ajar yang sudah berbasiskan PBL. Sudah saya siapkan ini anak-anakku. Nah, kalau kalian mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa PPG juga, itu satu RPP ya harus juga membuat LKPD juga. Kalian juga seperti itu. Karena ini di luar PPG, ini adalah karya mahasiswa PPG yang sudah lulus PPG. Jadi Ibu Maulida ini ada tujuan target dan tahapan proyek, modul ajar, Bhinneka Tunggal Ika, fase A, kelas 1 SD, model pembelajarannya, Student Center di sini menggunakan PBL ya. Proyek ini bertujuan membentuk peserta didik dengan karakter kebinekaan peserta didik, diharapkan dapat mengidentifikasi ide tentang dirinya, kelompok lain, praktek keseharian, budaya, dan pengalaman hidup di lingkungan sekitarnya atau masyarakat majmuk. Tujuan proyeknya. Target proyeknya, proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan secara global. Tahapan proyeknya, dimensi elemen profil pelajar Pancasila-nya. Kemarin kalian menulis untuk suruh indikator, checklistnya seperti apa. Ini sudah Bu Nuril kasih checklistnya. Alasan hal yang perlu diperhatikan. Ini sudah terpampang sangat jelas, aktivitas, pengenalan diri dan budaya. Nah, di sini ada aktivitasnya itu anak-anak ngapain. Nah, dijelaskan juga. Guru mengawali kelas dengan memberikan penjelasan mengenai aktivitas luar sekolah. Kemudian ya ini refleksinya berupa apa. Setelah selesai berbicara di depan, guru akan bertanya kepada peserta didik mengenai kegiatan luar sekolah. Kemudian konsep, guru merangkum inti pembelajaran dari aktivitas yang telah dilakukan. Aplikasinya seperti apa? Guru menugaskan kepada siswa untuk selalu bersikap berani, percaya diri dalam mengungkapkan setiap pertemuan guru akan menunjuk satu peserta didik untuk membaca serta cerita atau pengalaman di depan kelas. Nah, jadi di setiap bahan ajar itu harus aktivitasnya seperti apa,
refleksinya juga seperti apa, konsepnya juga seperti apa, aplikasinya seperti apa, pengenalan diri dan budaya. Nah, ini langsung di ini. Ya. Nah, ini dari bahan ajarnya. Ini ya. Iya. Benerin. Ini lagi ini ya. Benerin apa? Oke. Benerin Ini. Abi benerin apa, Mi? Abi beliin tangga. Oke. Ini teman-temannya kalian ya. Nah, ini. Oke. Mungkin itu aja sih anak-anak dari Bu Nuril terkait implementasi sosialisasi atau paling tidak gambaran terkait implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Nuril telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan menyebut hands up atau menyebutkan nama dan instansinya. Diberikan kepada 3 sampai 4 peserta untuk bertanya pada sesi pertama. Saya persilakan kepada peserta. Kepada Ana Navaro, silakan. Assalamualaikum, bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Sebelumnya terima kasih moderator yang telah menyempatkan saya untuk bertanya. Di sini saya terdapat beberapa pertanyaan. Sebelumnya, ngapunten nggih mboten saged napa on cam. Saya di sini bertanya. Saya semester 7, jadi kemarin sempat napa mengajar kurikulum Merdeka, ngoten. Nah, pas waktu saya PKL, di sana kan terdapat berbagai macam perencanaan yang harus dilaksanakan, nggih. Contohnya kayak semua membuat MA, kemudian membuat LKPD, ngoten nggih. Nah, di sini yang saya tanyakan terkait LKPD. Nah, dari beberapa perspektif dari guru-guru itu ada yang mengatakan bahwa LKPD itu diharuskan pada setiap pembelajaran. Nah, di mana LKPD itu memaparkan sebuah materi kemudian terdapat soal, ngoten gitu. Karena saya belum dapat materi LKPD, gitu, jadi saya kurang memahami tentang fungsi dari LKPD itu seperti apa. Nah, itu sempat saya bertanya gini, apakah semua pertemuan itu mengharuskan menggunakan LKPD? Nah, di mana setiap guru niku LKPD-nya itu ada yang dibuat nilai pengetahuan, ada yang dibuat nilai keterampilan. Nah, itu saya bingung antara saya menurut guru pamong 1 atau guru pamong yang kedua, itu terkait LKPD. Kemudian untuk yang soal evaluasi. Nah, soal evaluasi itu kan difungsikan untuk kita mengetahui kefahaman siswa. Lah, sedangkan pas waktu saya PKL, seharusnya itu kita sudah mempunyai data sebelum peserta itu belajar, itu tingkat kefahamannya seberapa, kemudian baru dilakukan evaluasi untuk mengetahui, oh ini ternyata ada peningkatannya, seperti itu. Nah, sedangkan pas waktu saya PKL itu tidak disuruh untuk membuat pretest, jadi lebih ditekankan ke soal evaluasi. Nah, itu saya bertanya tentang fungsi dari soal evaluasi itu seperti apa gitu. Itu yang kedua. Kemudian, ada lagi, mumpung ada Bu Nuril. Kemudian
untuk model pembelajaran PJBL. Nah, itu kalau saya mengajar di tematik itu tidak mengharuskan anak-anak untuk PJBL. Nah, itu rata-rata emang yang kurikulum merdeka itu PJBL. Sedangkan di PJBL itu model pembelajaran yang lebih menekankan adanya biaya, adanya barang, dan meskipun kita bisa memanfaatkan yang lain, nonton. Nah, itu kalau seumpama diterapkan setiap harinya, itu seperti apa? Apakah emang kurikulum merdeka itu identik dengan PJBL? Seperti itu. Nah, terus kemudian masalah penilaian. Nah, kalau masalah penilaian, itu kata guru saya, itu setiap pertemuan itu harus nilai pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap lah. Kemudian dengan satu guru yang lain itu katanya setiap tema itu nggak apa-apa satu pengetahuan keterampilan, kan nggak mungkin setiap pertemuan itu anak-anak itu harus keterampilan terus gitu. Takutnya waktunya mboten nuntut seperti itu. Ya, gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya apakah langsung dijawab Bu atau ingin menampung? Bagaimana Bu? Apa mau dijawab? Ditampung semua, Nak. Bu Nuri tampung semua. Ditampung semua pertanyaannya. Yang ingin bertanya lagi, saya persilakan kepada pemateri. Saya raise hand. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Iya kepada Mbak Aziza. Baik Mbak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Aristalia Hesudianti. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Bu Nuril seputar dengan kurikulum merdeka tadi. Nah, pertanyaan saya yaitu, jikalau kan dalam kurikulum merdeka tadi ada proyek yang namanya ada project PJBL itu project based learning. Nah, akan tetapi jikalau dalam suatu sekolah itu RPP-nya itu masih belum kurikulum merdeka, akan tetapi sudah menerapkan PJBL tersebut, apakah bisa, Bu? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya?
Silakan para peserta yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Kami tunggu 1 menit, Budi. Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Langsung saja, nggih, Bu. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Mbak Ana Navarro yang bertanya tentang apakah fungsi LKPD itu seperti apa, Bu? Dan haruskah membuat LKPD itu pada setiap pertemuan pembelajaran? Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang fungsi evaluasi itu seperti apa? Kemudian kurikulum merdeka itu identik pada kurikulum merdeka itu apakah harus identik dengan PJBL? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Silakan, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Jadi tadi pertanyaannya Mbak Ana Navarro kompleks sekali ya, karena Mbak Ana Navarro salah satu mahasiswa yang sudah mengalami yang namanya PKL. Jadi masalahnya yang dihadapi antara teori dan faktanya juga lebih mengetahui daripada teman-teman yang lain karena memang masih belum melaksanakan PKL ya. Mbak Ana Navarro berarti ini kemarin PKL-nya di mana? Di SDN Kauman 3, Bu. Oh, SDN Kauman 3, DPR-nya saya taruh di situ adalah Pak Wiku. Pak Wiku. Ya, oke. Terima kasih. Yang sering itu ya, dimarahin sama kepala sekolah itu. Boten, Bu. Boten saya, Bu. Padahal yang di SDN Kauman 3 itu memang mayoritas mahasiswanya ya mahasiswa pilihannya Bu Nuril, karena kalau yang SD negeri daripada MI negeri itu kan yang memang sangat-sangat disiplin itu kan memang dari dulu ya di bawah naungan Kemendikbud. Tapi laporannya yang di Kauman 3 itu mungkin teman-teman mahasiswa masih kurang ini ya, kurang kompak sehingga sampai kepala sekolahnya marah-marah itu. Ya, laporan kepada Bu Nuril selaku sekretaris PKL. Oke, terima kasih Mbak Ana Navarro terkait pertanyaannya. Bu Nuril, kita itu sebagai guru, katanya guru saya Bu Nuril yang ada di sekolah, setiap pertemuan itu kalau bisa membuat LKPD. Setiap pertemuan harus membuat LKPD. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ana Navarro selaku yang pernah PKL, dan saya kembalikan kepada Mbak Ana Navarro sebagai analisis atau seorang konsultan yang melihat apakah setiap hari guru bisa membuat LKPD. Jawabannya adalah Mbak Ana Navarro. Boten, Bu. Kita aja yang selama PKL 8 kali pertemuan aja kita keteteran, Bu. Yap, betul. Jadi anak-anakku, LKPD, LKS, bahan ajar, RPP, itu setiap hari itu harus buat, Nah. Itu memang tugasnya guru. Tapi pada kenyataannya di lapangan RPP itu dibuat sebelum anak-anak atau sebelum guru mengajar. Jadi misalnya besok itu bulan Januari sampai bulan Juni adalah pelaksanaan
pembelajaran semester genap 2022/2023. RPP selama 1 semester itu harus dibuat guru itu di awal tahun pembelajaran, di awal semester pembelajaran. Jadi RPP yang dibuat guru itu sudah dirancang sebelum 1 semester ke depannya. Nah, kemudian terkait LKPD maupun bahan ajar berupa buku, itu sebaiknya guru membuat LKPD, membuat bahan ajar sesuai dengan RPP sebelum guru tadi mengajar 1 semester ke depan. Ya, tapi pada kenyataannya di sekolah banyak guru yang merasa bahwasanya nggak sanggup, Bu Nuril. Kita nggak sanggup untuk mengajar saja, kita itu mulai dari pagi sampai siang maupun sampai sore. Kita mengajarnya itu, Bu, juga dituntut untuk menggunakan pendekatan saintifik. Nah, paling tidak anak-anakku, kalian sebagai guru dalam 1 semester itu ada LKPD, baik itu LKPD maupun bahan ajar tematik yang sudah kalian buat. Entah itu 1 tema untuk 1 bulan, entah itu LKPD untuk satu minggu. Paling tidak anak-anak itu harus mencicipi masakan dari gurunya berupa bahan ajar tadi. Kalau lebih profesional sekali lagi anak-anak, ya seperti yang Bu Nuril terapkan kepada Bapak Ibu guru PPG. Mereka membuat RPP, juga membuat LKPD-nya juga. Mereka juga membuat video pembelajarannya juga. Itu mereka buat saat kuliah PPG. Tapi dalam pelaksanaannya, apakah setiap hari mereka harus membuat LKPD, Bu Nuril? Membuat video yang disinkronkan dengan RPP? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi anak-anakku, paling tidak kalian selama jadi guru itu juga harus merasakan atau membuat LKPD. Paling tidak dalam 1 semester itu ada bahan ajar yang sampean kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Itu. Ya ibaratnya kalau gini loh, Bu Nuril, saya itu pingin seperti artis itu. Nah, bisa enggak sampean itu? Bisa. Saya Bu Nuril kepingin mulus seperti itu. Gimana artis enggak mulus? Wong artis saja suntiknya suntik vitamin C, ada perawatan wajahnya paling tidak berapa puluh juta per bulan. Kemudian mereka juga ada yang namanya suntik pencerah, yang paling tidak 1 paketnya 50 juta. Tapi itu bisa mereka gunakan seperti itu, step by step seperti itu saat mereka lagi in banget saat menjadi artis. Saat mereka nanti sudah lengser, lama-kelamaan yang mewah seperti tadi akan ditinggalkan. Sama seperti kita. Kalau tidak kita misalnya mencerahkan, kalau kita mencerahkan ya sudah Bu Nuril, saya cukupnya yang facialnya 1 bulan 50.000 ya enggak apa-apa. Namanya kita setiap orang punya indikator masing-masing untuk mencapai yang namanya kecerahan di wajah misalnya seperti itu ya. Sama ibaratnya dengan proyek ini tadi LKPD. Bu Nuril, katanya guru saya itu setiap hari harus membuat LKPD. Saya tanya, apakah gurunya setiap hari membuat LKPD? Tidak mungkin. Ya, tapi paling tidak guru itu tadi juga membuat LKPD dalam 1 semesternya. Ya, kemudian PBL itu seperti apa Bu Nuril? Apa harus PBL itu dilaksanakan dalam paling tidak dalam 1 pertemuan? Iya, nah. Namanya kita menggunakan kurikulum Merdeka yang memang lebih sederhana. Nah, PBL itu ibaratnya ya sampean menyuruh anak-anak untuk PBL itu kayak misalnya gini loh, nah. Hari ini materinya kita adalah metamorfosis.
Jadi silakan atau yang gampang gini aja wes. Kita mau melakukan yang namanya praktek yang namanya pertumbuhan. Nah, berarti kalian masih ingat kan dulu di saat SD kalian disuruh membawa gelas aqua, kapas, kemudian biji kecambah dari dari kedelai. Nah, itu ditaruh di situ, nanti lama-lama jadi kecambah. Nah, itu sudah masuk PBL. Nah, terus Bu Nuril, ada lagi enggak yang lebih sederhana dari PBL? Ya sudah, kalian misalnya disuruh untuk melihat video, yang sudah Bu Nuril paparkan. Kemudian dari video itu tadi, siswa disuruh untuk mengamati kira-kira dari video tadi manakah sikap yang termasuk menghargai perbedaan, manakah sikap yang tidak bisa menghargai perbedaan. Itu juga termasuk salah satu proyek di mana anak-anak setelah mengerjakan itu tadi harus mempresentasikan dari hasil pekerjaannya. Nah, di kurikulum 2013 pendekatan saintifik itu sudah berbasiskan PBL, otomatis anak-anak. Karena anak-anak itu sudah mengalami mengamati, menanya, menalang, mencoba, dan juga mengkomunikasikan. Bu Nuril, apakah setiap pertemuan itu atau setiap evaluasi itu harus paling tidak siswa itu mengalami 3 ranah ini? Iya, nah. Harus yang namanya pengetahuan itu ada, sikap itu ada, keterampilan itu ada. Bu Nuril, apakah saya selama jadi guru itu pasti akan mencakup 3 ini? Iya, nak. Secara nggak langsung, sampai itu menerapkan 3 ini tadi kalau sudah menggunakan pendekatan saintifik. Otomatis itu. Pengetahuan dari apa ya, kalian mengasih soal, sikapnya apa ya, itu tadi saat anak-anak ada kelompokan, kemudian kalian juga sudah menyiapkan checklistnya. Oh, Lingga Saniman ini tadi dalam membuat pertumbuhan kecambahan ini tadi pas waktu proyek ini tadi dia sangat aktif. Oh, anak-anak Faru ini tadi pas waktu observasi terkait hasil tumbuhannya ini tadi dia ngomong sendiri. Oh, Siti Maulida ini tadi juga aktif, juga memberikan tulisan terkait hasil eksperimennya. Terus sikap, keterampilannya seperti apa? Ya itu tadi prakteknya anak-anak dalam praktek melihat pertumbuhan kecambah itu tadi. Secara nggak langsung itu sudah kalian laksanakan 3 ranah ini. Gitu ya Mbak Ana Navarro. Kemudian terkait pertanyaannya Mbak Aziza. Bu Nuril, misal sekolah itu belum menerapkan kurikulum merdeka, apa bisa Bu Nuril menggunakan PJBL ini? Ya bisa, nak. Maka dari tadi kan sudah saya umumkan ini loh. Bentuk dari implementasi kurikulum merdeka itu seperti ini loh. Bentar ya. Saya share ini. Ini. Sini tadi. Bentar. Bentar ya. Jadi sudah saya masukkan di sini, nah. Bentar ya.
Nah ini, madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka dapat memilih 2 pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi anak-anakku, tanpa madrasah itu tadi belum menerapkan kurikulum merdeka, mereka masih memang untuk yang MI secara nasional itu memang masih belum menerapkan kurikulum merdeka seutuhnya. Tapi para guru itu sudah bisa atau boleh menggunakan RPP PBL ini dengan menggunakan PBL. Jadi paling tidak di samping mereka menggunakan saintifik yang 5M tadi, ada tambahan waktu, misalnya setengah jam atau 40 menit di akhir pembelajaran untuk anak-anak itu dilakukan PBL khusus, misalnya di mata pelajaran matematika salah satu, atau bahasa Indonesia, atau misalnya Pancasila karena kalian ingin menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila tadi, ya dikasih waktu 30 menit atau 45 menit untuk penguatan PBL ini tadi. Jadi walaupun tidak madrasah tadi belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, madrasah boleh membuat RPP berbasiskan PBL karena kami selaku dosen MI Bu Nuril mengajarkan kepada Bapak Ibu guru PPG itu harus RPP-nya harus berbasiskan yang namanya model pembelajaran PBL ini. Jadi bukan hanya saintifik, tapi mereka harus ada yang namanya PBL sama TIPEK. Tapi semuanya hampir sama kok. Cuma memang mereka harus meluangkan waktunya tambah lagi untuk PBL ini. Tapi di dalam kegiatan pembelajarannya, guru-guru sekarang ya RPP-nya juga sudah berbasiskan PBL karena saintifik itu tadi. Ya. Oke, mungkin itu aja Mbak moderator dari jawabannya Bu Nuril atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Nah, bagaimana untuk para penanya, untuk Mbak Ana dan Mbak Aziza, bagaimana Mbak? Apakah ada yang ingin, apa ada yang dibingungkan? Iya Bu, tadi Mbak Ana yang terlewatkan mungkin evaluasinya Bu tadi. Masalah evaluasi. Evaluasi pengetahuan dan keterampilan tadi. Sudah Bu Nuril jawab. Pengetahuan, sikap, keterampilan itu memang setiap pertemuan itu harus tanpa sadar kita sudah melakukan 3 evaluasi tadi. Walaupun soal yang sampean buat itu memang berbasiskan pengetahuan saja, tapi secara nggak langsung karena kalian menggunakan pendekatan saintifik, itu pasti anak-anak juga mengalami yang namanya praktek, keterampilan, kemudian sikapnya pasti juga harus meningkat, tapi terkadang guru lupa membuat instrumennya hanya berbasiskan pengetahuan saja, tapi untuk instrumen sikap maupun keterampilannya mungkin lupa, tidak membuat, tapi secara nggak langsung kalau menggunakan pendekatan saintifik, nah itu pasti dilaksanakan guru. Baik Bu, terima kasih Bu. Bagaimana Mbak Ana dan Mbak Aziza? Apakah Terima kasih atas jawabannya Bu Nuril. Bu Nuril mau tanya Bu, yang soal nopo LKPD, fungsi dari LKPD sendiri itu apa sih Bu? Apa beda dengan kita itu memberikan soal biasa tanpa adanya lembar kerja? Ngonten Bu. Contohnya kalau seumpama mengerjakan di buku paket, ngonten Bu. bagaimana Bu? Tadi Pertanyaannya diulangi lagi, nak. Tadi sinyalnya agak untuk gitu pas waktu Mbak Ana Navarro ngobrol. Tadi pertanyaannya perihal tentang LKPD, apakah itu
bisa dikatakan kalau seandainya kita itu memberikan tugas di modul gitu loh Bu. Apakah itu bisa disebut juga LKPD atau bagaimana Bu? Apakah harus LKPD itu harus 2 lembar yang emang setiap hari atau setiap pertemuan kita itu ngasih peserta didik seperti itu? Oke, terima kasih Mbak Nana Farouk. Memang LKPD itu prakteknya itu kan soal di mana soal itu semua sudah berbasiskan kayak anak-anak itu ditunjukkan indikatornya apa, kemudian tujuannya, kemudian mereka harus mengerjakan proyeknya tadi, misalnya bisa berupa soal, kemudian sampai memberikan kolom berupa kesimpulan apa saja yang akan kalian dapatkan. Paling tidak di situ juga ada refleksinya di LKPD. Apakah itu sama Bu dengan penggunaan misalnya modul itu, misalnya kita di sekolah kita memakai buku Erlangga, kemudian anak-anak kita suruh untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 20. Nah, tapi di buku modul itu tadi tidak ada refleksi. Nah, sampai memberikan refleksi terkait apa yang sudah dikerjakan anak-anak di modul itu tadi. Tapi Bu Nuril, apakah aslinya sama sih Bu fungsinya LKPD sama modul? Sama saja sebagai instrumen dalam guru tadi mendapatkan nilai terkait pengetahuan, sikap, sama keterampilannya siswa. Cuman kalau sikap itu tidak bisa, karena sikap itu harus kalian pakai menggunakan instrumen observasi. Di LKPD maupun di modul itu tidak ada instrumen sikap. Gitu, Mbak Lingga. Ibu, terima kasih Bu. Bagaimana Sama-sama. Mbak Navaro? Mbak Ana Navaro. Bu, satu lagi Bu ya, enggak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Silahkan Mbak. Bagaimana Nak? Satu lagi Bu. Oke. Ya. Dulu seingat saya waktu jenengan menjelaskan terkait penilaian sikap itu kan tadi sudah disinggung oleh Bu Nuril kalau semua penilaian sikap itu kita tidak bisa menilai secara langsung gitu Bu. Maksudnya dalam waktu gini kan harus berdasarkan jarak waktu yang lama kan untuk penilaian sikap. Nah, kalau nopo niku pas waktu kita PKL itu setiap pertemuan itu harus ada nilai sikap. Nah, itu bisa dikatakan penilaian sesungguhnya apa? Kan kalau di rapot itu kan nilai sikap itu dicantumkan, diakumulasikan pas waktu satu semesteran konten gitu. Nah, ini gimana Bu penilaian sikapnya yang benar itu kita menilainya dalam 1 hari itu apa kita mengobservasinya itu selama 1 semester penuh? Terima kasih Mbak Nana Faro. Untuk penilaian sikap itu memang setiap harinya itu harus kita lakukan terkait observasi. Tapi dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tidak boleh menjadi pakuan terkait sikapnya sampai menilai, misalnya Mbak Nana Faro menilai Mbak Lingga. Hari ini Mbak Lingga untuk sikap dalam mengikuti pelajaran cukup. Kemudian hari kedua Mbak Nana Faro melihat sikapnya Mbak Lingga terkait pelajaran tadi sedikit mengalami peningkatan. Hari ketiga Mbak Lingga itu tadi dilakukan analisis observasi sama Mbak Nana Faro bahwasanya untuk materi tadi mungkin Mbak Lingga lagi mengalami kesedihan sampai akhirnya mulai kemarin yang hari kedua mengalami peningkatan, kemudian hari ketiga mengalami penurunan lagi. Hari keempat, nah itu seterusnya. Jadi instrumen penilaian itu ibaratnya seperti instrumen melihat bad mood-nya atau perilaku anak-anak selama paling tidak itu setengah semester, sehingga kita bisa mengenal atau Mbak Ana Navaro sebagai guru itu bisa mengenal yang namanya sikap Mbak Lingga itu seperti apa, anaknya seperti apa, kalau dikasih masalah itu anaknya seperti
apa, kalau dikasih ceramah itu anaknya seperti apa, kalau misalnya di kelas itu diadakan kelompokan itu Mbak Lingga seperti apa. Nah itu akan Mbak Ana Navarro mengerti sikapnya Mbak Lingga, itu paling tidak mulai step by step itu harus setiap hari melihat dari sikap Mbak Lingga. Jadi tidak boleh Mbak Ana Navarro bahwasanya satu sikap Mbak Lingga satu hari tadi sebagai patokan sampai mengatakan bahwasanya Mbak Lingga itu loh anaknya aslinya males. Nah, itu tidak bisa. Males itu sampai mengatakan bahwasanya Mbak Lingga males itu sampai observasinya selama berapa hari. Oleh karena itu di PKL, di saat sampai PKL Bu Nuril kasih instrumen sikap kepada guru, paling tidak melihat bahwasanya Mbak Ana Navarro sama teman-teman mahasiswa PKL selama 2 bulan itu tadi, apakah kalian itu memang melaksanakan PKL dengan baik? Ya karena setiap harinya diobservasi sama guru. Ya ibaratnya sampai misalnya mengenal cowok, itu kan nggak mungkin sampai pingin tahu sikapnya dia itu seperti apa. Nah, paling tidak kan sampai setiap hari harus misalnya jalan, setiap hari paling tidak komunikasi sama cowok itu tadi sampai 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, sampai lama kelamaan kok sampai sudah nyaman, sampai akhirnya sampai bisa memutuskan bahwasanya oh Mas Taufik itu cowoknya cool, kriteria saya banget, ya sudah saya terima Mas Taufik. Nah itu seperti itu. Nah itu adalah penilaian sikap yang tidak bisa dilakukan 1 hari saja, harus beruntun. Tapi pelaksanaannya setiap hari harus paling tidak guru mengobservasi sikapnya. Ya ibaratnya itu tadi loh, gampangannya kalau sampean mau menentukan apakah dia cocok sebagai cowoknya sampean, enggak bisa 1-2 hari sampean harus komunikasi, pasti lama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu baru sampean bisa menentukan bahwasanya duh Bu Nuril dia kriteria saya banget. Itu ya Mbak Ana. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Nuril dan para penanya serta para peserta sekalian. Nah, karena kita sudah waktunya sudah mulai sesi terakhir, karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator akan menyimpulkan sesi diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada SDMI maupun pada jenjang perguruan tinggi itu harus melakukan beberapa tahap, yang yaitu dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh pemateri tadi, ada istilahnya RPP tadi ya. Kemudian yang dijelaskan oleh pemateri yaitu adalah perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian perancangan alur tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran serta asesmennya, pemanfaatan dan pengembangan perangkat ajar, kemudian perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian pelaksanaannya yaitu adalah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian menerapkan pembelajaran yang fokus kepada siswa, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan tahap belajar murid, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian kolaborasi antara guru untuk kepentingan kurikulum dan pembelajaran, serta kolaborasi bersama dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, dan kolaborasi dengan masyarakat, serta komunikasi dengan para lembaga pendidikan. Dan untuk sekian kesimpulan dari saya, sedikit kata perihal tentang perubahan, yaitu tidak dapat dimulai dari atas,
semuanya itu berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bersama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nah, sekian apabila dalam perjalanan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nuril dan Mbak Moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, acara webinar pendidikan telah terlaksana. Terima kasih kepada para penanya. Selanjutnya dimohon kepada penanya untuk menghubungi panitia karena akan ada reward dari kami. Sebelum acara yang terakhir, yakni sesi foto bersama, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ayus Fajar Yoga Adiguna. Kepada Kak Ayus, kami persilahkan. Baik, sebelum kita menutup acara webinar yang hari ini, mari kita berdoa dahulu supaya acara webinar yang telah kita hasilkan ini diberikan berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bijalal wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi amali wal akhiri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bersil Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk menghidupkan kameranya. Dimohon untuk semua menghidupkan kameranya. Ayo dihidupkan kameranya. Jangan pada tidur semua. Slide pertama, saya hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3.
Dimohon untuk para peserta webinar tidak meninggalkan room Zoom-nya terlebih dahulu sampai pembagian sertif dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini kami selaku pembawa acara pamit undur diri dan memohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Jika Sudah, Kak.